Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, Baghdad kedatangan seorang filsuf dan ahli logika dari negeri jauh, bernama Ustaz Marwan Al-Mantiki. Ia dikenal sebagai penguasa debat dan sering menjatuhkan lawan-lawannya hanya dengan kata-kata. Ia tiba di pasar Baghdad dengan rombongan dan langsung mengadakan sayembara. Barang siapa bisa mengalahkanku dalam logika, akan kuberi 100 dinar. Tapi jika kalah, harus tunduk dan mencium kakiku. Para ulama, pedagang, bahkan guru-guru pun mencoba, tapi semuanya dibungkam dengan argumen berbelit dan bahasa tinggi. Berita ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, yang mulai khawatir, orang ini bisa menghancurkan kepercayaan rakyat pada ilmu agama dan kebijaksanaan. "Panggil Abu Nawas," titahnya. Hanya dia yang bisa melawan api dengan air dingin. Abu Nawas pun datang, dengan wajah polos dan pakaian sederhana. Ia langsung mendaftar ikut debat. Ustaz Marwan mendengus. "Kau tak pantas. Pakaianmu saja tak mencerminkan kecerdasan." Abu Nawas menjawab, "Kata-kata yang membanggakan diri adalah baju yang terlalu ketat, kelihatan mencolok, tapi tidak membuat nyaman." Orang-orang mulai berbisik. Debat pun dimulai. Ustaz Marwan berkata, "Kita bicara tentang realitas. Apa buktimu bahwa yang tak terlihat bisa dianggap nyata?" Abu Nawas menjawab, "Pernahkah kau melihat akalmu?" "Tentu tidak. Berarti akalmu tidak nyata." Ustaz Marwan terdiam. Ia beralih, "Oke, kalau begitu, jelaskan mana yang lebih berat, ilmu atau emas?" Abu Nawas tersenyum. "Ilmu lebih berat." "Kenapa?" "Karena orang bodoh yang memegang emas akan sombong, tapi orang berilmu yang merendah, itu beban berat yang tak bisa ditiru emas." Orang-orang mulai bertepuk tangan. Ustaz Marwan mulai marah. "Kalau begitu, jawab satu ini, apa itu kebenaran?" Abu Nawas melihat ke arah langit dan berkata, "Kebenaran adalah cermin yang pecah di tangan manusia. Kita hanya memegang serpihannya, dan mengira diri kita memegang seluruhnya." Ustaz Marwan tak bisa menjawab. Akhirnya, ia berdiri, hendak pergi, tapi Abu Nawas menahannya. "Tunggu, aku belum cium kakimu." Orang-orang terdiam. Abu Nawas lalu berlutut, dan mencium bayang-bayang kaki Ustaz Marwan di tanah. "Aku hanya mencium bayangan, karena itulah yang selama ini kau beri kepada kami, bayang-bayang kebesaran, bukan hakikat." Semua orang bersorak. Ustaz Marwan tertunduk malu, lalu pergi meninggalkan Baghdad. Khalifah memeluk Abu Nawas dan berkata, "Kau telah mengalahkan kesombongan, bukan dengan serangan, tapi dengan cermin yang memantulkan kebenaran." Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad belajar bahwa ilmu sejati tak harus dibungkus rumit, cukup dengan hati yang jernih dan akal yang merdeka. Cerita selanjutnya. Pada suatu masa, Baghdad mengalami musim kering berkepanjangan. Hasil panen merosot, sungai surut, dan rakyat mulai kesulitan mencari nafkah. Namun justru di saat itu, seorang menteri baru bernama Wazir Halimun diangkat sebagai penanggung jawab perbendaharaan negara. Ia membawa peraturan baru. Untuk mengisi kas kerajaan, rakyat akan dikenakan 3 lapis pajak. Pajak pintu, siapa yang punya rumah. Pajak nafas, setiap jiwa dikenai. Pajak pikiran, siapapun yang terlihat sedang berpikir keras, akan dikenai biaya pemrosesan ide. Rakyat pun marah, tapi tak berani menentang. Mereka tahu menteri baru ini punya pengaruh besar pada istana dan dikenal sebagai ahli licik dalam administrasi. Suatu hari, seorang petani tua datang ke pasar sambil membawa 2 karung gandum. Ia ingin menjualnya demi membeli makanan. Namun saat melangkah, penjaga pajak menghentikannya. "Pajak karung, pajak jalan, dan pajak niat berdagang. Bayar atau kami sita." Petani itu menangis dan memohon. Tapi tidak diberi ampun. Di kejauhan, Abu Nawas yang sedang membeli tinta dan kertas melihat kejadian itu. Ia menghampiri petani tersebut. "Kenapa kau menangis, Pak Tua?" "Aku hanya ingin menjual gandum agar anak-anakku bisa makan, tapi niat pun kini harus dibayar." Mendengar itu, Abu Nawas langsung menyusun rencana. Ia tahu, kalau menyerang langsung sang menteri, ia bisa dianggap makar. Maka, ia memutuskan untuk berpura-pura menjadi penasihat istana baru dari luar negeri. Ia memakai jubah kehormatan dan menulis surat kepada Khalifah. "Aku membawa ide reformasi pajak yang lebih menguntungkan dan tak akan menimbulkan pemberontakan." Khalifah tertarik, dan mengundangnya hadir di majelis menteri.
Di depan menteri-menteri dan wazir Halimun, Abu Nawas memperkenalkan ide baru. Pajak itu penting, tapi kita harus membuat rakyat senang membayarnya. Maka aku usulkan, 1. Pajak angin, tiap orang membayar setiap kali bernafas keluar mulut. 2. Pajak bayangan, setiap bayangan orang di tanah akan dikenakan retribusi harian. 3. Pajak tidur, karena bermimpi dianggap hiburan pribadi. Menteri-menteri bengong, tapi Wazir Halimun langsung berdiri. Itu ide brilian, aku ingin mendukung. Kita bisa tambahkan pajak suara juga. Khalifah tertawa kecil, lalu menatap Abu Nawas. Apa kau yakin rakyat bisa menerima ini? Tentu tidak, tuanku. Tapi mereka akan melihat siapa yang pertama kali mendukung kegilaan ini. Keesokan harinya, Abu Nawas menyebarkan salinan percakapan majelis kepada rakyat, tanpa menyebut dirinya, tapi menyorot bagaimana Wazir Halimun ingin memajaki mimpi dan bayangan manusia. Kemarahan rakyat pun memuncak. Mereka berdemo di depan istana. Khalifah memanggil Abu Nawas secara diam-diam. Apakah ini ulahmu? Bukan, tuanku. Ini ulah logika yang diberi panggung. Khalifah akhirnya menyadari bahwa Wazir Halimun menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan mempermalukan kebijakan istana. Ia pun dicopot, dan peraturan pajak 3 lapis dibatalkan. Abu Nawas lalu berkata, pajak itu seperti garam dalam masakan. Bila cukup, makanan terasa lesat. Tapi bila terlalu banyak, bahkan air pun terasa pahit. Sejak saat itu, Abu Nawas diminta menyusun sistem pajak baru bersama para ulama dan pedagang, yang berdasarkan pada kemampuan, bukan keserakahan. Dan petani tua itu, ia kembali ke ladangnya, kali ini tanpa takut bernapas atau berpikir. Cerita selanjutnya. Suatu malam, di balik tembok-tembok tinggi istana Baghdad, seorang pelayan kerajaan melapor dengan wajah pucat pasi. Tuanku, harta simpanan emas dari ruang bawah tanah hilang, tanpa jejak. Khalifah Harun al-Rashid segera mengirim pasukan untuk menyelidiki. Tapi yang aneh, tak ada pintu rusak, tak ada jejak kaki, dan tidak ada saksi. Sementara itu, para menteri mulai saling tuduh-menuduh. Pasti si menteri logistik, dia yang paling dekat dengan ruang simpan. Jangan tuduh aku, mungkin ini ulah penjaga malam. Khalifah geram. Ia berkata, kita akan memanggil satu orang, Abu Nawas. Jika ia tak bisa menyelesaikan ini dalam 3 hari, seluruh istana akan diperiksa pakai cambuk. Abu Nawas datang. Ia hanya membawa satu benda, tali merah sepanjang 2 meter. Orang-orang bingung. Ia berkata kepada Khalifah, aku hanya minta satu hal, biarkan aku sendirian di ruang penyimpanan selama 1 malam. Permintaan itu dikabulkan. Malam itu, Abu Nawas menutup seluruh pintu ruang simpan, dan menggantung tali merah di tengah ruangan, lalu ia duduk di sudut dan mulai membaca puisi dengan lantang. Langit tidak pernah bertanya, kenapa bumi dipijak. Tapi manusia selalu menutupi jejak. Karena mereka tahu, yang tersembunyi, lebih mudah dimiliki. Tepat tengah malam, suara langkah halus terdengar. Abu Nawas pura-pura tidur. Tiba-tiba, tali merah di tengah ruangan bergoyang. Orang itu tak menyadari, bahwa tali itu berlumur minyak dari akar semak yang memancarkan bau menyengat saat disentuh kulit manusia. Hanya Abu Nawas yang tahu bau itu, akar jamrik dari Afrika Timur. Keesokan pagi, Abu Nawas berkata, si pencuri akan dikenali dari bau tangannya. Kumpulkan seluruh orang istana di aula. Ratusan orang berkumpul. Abu Nawas berjalan mendekati satu persatu. Ketika ia berhenti di depan Menteri Keuangan, ia mencium tangannya, dan berkata pelan. Akar jamrik tidak bisa ditutupi dengan parfum. Menteri itu langsung pucat. Ia jatuh berlutut. Ia mengaku telah mencuri sebagian emas dan menyembunyikannya di sebuah ruang rahasia di balik dinding ruang penyimpanan. Ruang itu dulunya adalah penjara bawah tanah zaman sebelumnya, yang sudah lama ditutup dan dilupakan, namun ia sendiri menemukannya dari peta tua. Saya tidak sangka, tali merah itu menjebak saya. Abu Nawas tersenyum. Tali tidak perlu kuat, jika ia tahu kapan harus menyentuh rasa takut. Khalifah sangat kagum. Ia memulihkan seluruh emas yang dicuri, dan menghadiahi Abu Nawas dengan 5 peti penuh buku langka dari perpustakaan kerajaan. Apa yang akan kau lakukan dengan buku sebanyak itu? Tanya sang Khalifah. Membaca, tuanku, karena siapa yang tahu rahasia manusia, harus belajar cara memahami sunyinya. Dan sejak hari itu, tak ada satupun pencuri yang berani menginjak lantai ruang penyimpanan istana,
bukan karena penjagaan, tapi karena Abu Nawas pernah duduk di sana dan membiarkan tali merah berbicara. Cerita selanjutnya. Di suatu musim, Baghdad kedatangan raja muda dari negeri tetangga, bernama Raja Zafir, yang terkenal kaya, angkuh, dan sangat berambisi. Ia datang sebagai tamu kehormatan ke istana Khalifah Harun al-Rashid, tapi bukan untuk bersahabat, melainkan untuk mempamerkan kekuasaan. Di hadapan para menteri, ia berkata lantang, "Aku telah menciptakan sistem kerajaan yang sempurna. Aku memberi makanan tanpa bekerja, rumah tanpa sewa, bahkan hukum tanpa hakim. Rakyatku menyebutku, Dewa Negeri Timur." Khalifah mencoba tertawa menanggapi, tapi tatapan sang raja penuh kesombongan. "Kau tahu, Harun, aku bahkan bisa membuat rakyat tunduk hanya dengan mimpi mereka. Aku ingin seluruh negeri mengakui aku sebagai separuh Tuhan." Ruangan hening. Semua orang takut membantah. "Jika Baghdad punya orang bijak yang bisa membuktikan bahwa aku bukan dewa, kirim dia padaku. Jika gagal, Baghdad harus membayar 1000 ekor unta emas sebagai upeti." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru meminta waktu 7 hari. Ia berkata, "Aku tak akan berdiskusi, tak akan berdebat. Tapi aku akan menunjukkan bahwa bahkan dewa pun bisa dibuat tertidur." Ia datang ke tenda Raja Zafir. Tidak bicara, tidak menunduk, hanya duduk dan menatap raja. 5 menit, 10 menit, Raja Zafir kesal. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab, "Jika kau Tuhan, pasti kau tahu apa isi pikiranku tanpa kuucapkan." Raja terdiam. Ia menahan amarah. Abu Nawas pergi. Ia datang membawa burung pipit di tangannya, lalu berkata, "Wahai Dewa Negeri Timur, katakan padaku, apakah burung di tanganku ini hidup atau mati?" Raja berpikir, kalau ia bilang, hidup, Abu Nawas bisa membunuh burung itu seketika dan membuktikan dia salah. Tapi kalau ia bilang, mati, Abu Nawas bisa membukanya dan menunjukkan burung itu masih hidup. Ia tak menjawab. Oh, jadi bahkan Tuhan pun tak tahu masa depan. Abu Nawas menaruh selembar kain putih di tanah, dan berdiri di atasnya. Lalu berkata, "Bisakah engkau memisahkan bayanganku dari tubuhku?" "Itu tidak mungkin," jawab raja. "Tapi bukankah dewa seharusnya bisa?" Raja mulai jengkel. Ia menunduk dan berbisik ke tanah. Raja melihatnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Berbicara dengan bumi. Bumi tak akan menjawabmu, tapi ia akan menjawabku suatu hari nanti, saat kau dan aku kembali ke dalamnya." "Kau tahu kenapa?" "Karena bumi lebih tahu siapa yang pernah merasa dirinya Tuhan." Raja mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia dikejar bayangan Abu Nawas, dan tangannya terbelenggu emas yang membakar kulit. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia mengurung diri di tenda. Ia menyewa puluhan orang untuk membentangkan kain hitam besar di atas tenda raja sejak pagi. Matahari pun tertutup. Saat raja keluar, ia berkata, "Kenapa hari gelap? Karena aku sudah menutup mataharimu. Bukankah hanya Tuhan yang bisa membuat malam di siang hari?" Raja mulai gemetar. Hari terakhir, Abu Nawas tidak datang. Tapi di pintu tenda raja, terdapat secarik surat. "Jika kau benar Tuhan, pasti kau tahu di mana aku hari ini. Jika kau tidak tahu, berhentilah memanggil dirimu dewa." Akhirnya, Raja Zafir mengakui kekalahannya. Ia keluar dari tenda dan bersujud di hadapan Khalifah. "Maafkan aku bukan Tuhan, aku hanya manusia yang ketakutan kehilangan kendali." Khalifah tersenyum dan memeluknya. "Abu Nawas bukan hanya membuatmu kalah, tapi membuatmu kembali menjadi manusia." Dan sejak saat itu, Raja Zafir membuang semua gelar dan kembali memimpin negerinya dengan rendah hati. Sementara Abu Nawas hanya tertidur di tepi sungai, sambil berkata pada murid-muridnya, "Siapapun yang merasa paling tinggi, biasanya lupa di mana tanah tempat dia akan jatuh." Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang tenang, Abu Nawas sedang membereskan kamarnya. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. "Aduh, capek aku pura-pura." Abu Nawas terdiam. Ia menoleh ke kiri, kosong, ke kanan, sepi. Tapi suara itu jelas berasal dari sajadah. Ia mendekat. Sajadahnya menghela napas. "Iya, sajadah itu bisa menghela napas." "Abu Nawas, akhirnya aku bicara. Aku sajadah tua yang lelah berpura-pura menjadi saksi ibadah yang palsu." Sajadah itu bercerita, "Banyak yang bersujud di atasku, tapi hanya sedikit yang hatinya ikut sujud.
Banyak yang menangis, tapi bukan karena cinta pada Tuhan, melainkan takut tidak dilihat orang. Abu Nawas ternganga. Jadi, kau tahu semua niat mereka. Sajadah mengangguk. Aku adalah tempat paling tahu siapa yang ikhlas, dan siapa yang cuma ingin followers. Abu Nawas membawa sajadah itu ke masjid, menyamar jadi pengemis tua, dan meletakkan sajadah di saf paling depan. Tiba-tiba, seseorang datang dengan baju paling putih, parfum paling wangi, dan gaya sujud paling teatrikal. Sajadah berbisik ke Abu Nawas. Yang ini, followersnya banyak. Tapi demnya sepi dari Tuhan. Lalu datang yang lain, ibu tua dengan pakaian lusuh, wajah lelah, tapi sujudnya lama, penuh harap. Sajadah bergetar lembut. Yang ini, mungkin doanya sederhana. Tapi gemanya sampai langit ketujuh. Malam itu, Abu Nawas beribadah lebih khusyuk dari biasanya. Sujudnya lama, doanya panjang. Sajadah pun bicara. Heh, kau juga pamer? Iya. Abu Nawas terkejut. Loh, kan gak ada orang. Sajadah tersenyum. Justru itu. Kadang manusia ingin dianggap baik oleh dirinya sendiri. Itu bentuk lain dari sombong. Abu Nawas termenung. Berarti, tidak semua keheningan adalah keikhlasan. Sajadah berkata sebelum menghilang. Aku tak bisa bicara selamanya. Tapi ingat ini, Abu Nawas. Sujud itu bukan soal posisi badan, tapi posisi hati. Jangan terlalu sibuk kelihatan suci di depan manusia. Karena Tuhan tak menilai dari sudut kamera. Dan puff, sajadah itu hilang. Abu Nawas membuka mata. Ia terbangun dari tidur siangnya di masjid. Mimpi, mungkin, tapi hatinya berdebar. Dan mulai hari itu, ia menaruh sajadah bukan hanya di lantai, tapi juga di dalam hati. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu bilang, ibadah itu bukan tontonan. Jangan sampai sajadahmu hanya jadi panggung, dan kau jadi aktor di depan Tuhan yang tahu naskah aslinya. Cerita selanjutnya. Suatu hari, Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu dari jauh, Imam Zahidi, seorang cendekiawan dari negeri jauh yang mengaku telah mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi. Ia menantang para ulama Baghdad. Aku datang untuk menguji, bukan untuk diajari. Siapapun di kota ini yang bisa menjawab 3 pertanyaanku, akan kuakui sebagai manusia paling mulia di timur. 3 pertanyaan itu belum diungkap, tapi desas-desus menyebar. Pertanyaannya bersifat spiritual, metafisik, dan tidak mungkin dijawab hanya dengan logika. Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan pertemuan khusus di aula besar istana. Semua ulama berkumpul, tapi mereka satu persatu mundur ketika mendengar pertanyaan pertama. Hari pertemuan pun tiba. Aula penuh sesak. Imam Zahidi berdiri di depan mimbar, lalu berkata, pertama, di mana tempat Tuhan berada sebelum alam diciptakan? Kedua, apa yang Tuhan kerjakan sebelum Ia menciptakan waktu? Ketiga, apa yang bisa diciptakan Tuhan yang bahkan Dia sendiri tidak bisa menguasainya? Ruangan langsung menjadi sunyi. Tak ada yang berani bicara. Para ulama saling memandang. Ketiga pertanyaan ini adalah teka-teki yang menyentuh batas antara iman dan logika. Lalu, dari pintu belakang, masuklah Abu Nawas. Ia memakai baju tidur, membawa tongkat kayu, dan sepatu sebelah. Maaf, aku terlambat. Aku sedang berbicara dengan angin. Orang-orang tertawa kecil, tapi Abu Nawas segera maju dan berkata, jika aku jawab semua pertanyaanmu, apakah kau akan berhenti merasa lebih tinggi dari langit? Imam Zahidi tersenyum menantang. Pertanyaan pertama, di mana Tuhan sebelum alam diciptakan? Abu Nawas menjawab, Tuhan tidak berada dimanapun karena, di mana, adalah milik ciptaan. Kau bertanya, tempat, padahal tempat belum diciptakan. Tuhan tak butuh ruang untuk hadir, seperti pikiran tak butuh rumah untuk tumbuh. Tepuk tangan mulai terdengar. Pertanyaan kedua, apa yang Tuhan lakukan sebelum menciptakan waktu? Abu Nawas menjawab, Tuhan tidak melakukan, Tuhan ada. Sebelum waktu, tak ada sebelum. Kau pakai ukuran waktu untuk memahami yang tak terbatas. Itu seperti mencoba menakar samudera dengan sendok. Imam Zahidi mulai gelisah. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa diciptakan Tuhan yang Dia sendiri tidak bisa kuasai? Abu Nawas diam sejenak, lalu berkata, Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang tak bisa Dia kuasai, bukan karena kekurangan kuasa, tapi karena Dia memilih tidak melanggarnya. Contohnya, kehendak bebas manusia. Tuhan bisa mengendalikanmu, tapi Dia memilih membiarkanmu memilih.
Dan itulah keajaiban terbesar, Tuhan menciptakan makhluk yang bisa membangkang, demi cinta, bukan dominasi. Ruangan kembali hening, lalu meledak dalam tepuk tangan dan takbir. Imam Zahidi berdiri. Ia menunduk dalam-dalam di hadapan Abu Nawas. Aku datang untuk menguji, tapi ternyata aku yang diuji. Khalifah tersenyum dan berkata, Abu Nawas tak menjawab sebagai ahli agama, tapi sebagai hamba yang tahu batas. Abu Nawas membungkuk dan menjawab, orang yang merasa tahu segalanya, biasanya lupa caranya bertanya. Malam itu, Baghdad belajar satu hal, bahwa kebijaksanaan sejati bukan soal menjawab semua pertanyaan, tapi tahu kapan harus membiarkan pertanyaan itu menuntun kita pulang. Di perbatasan Baghdad, ada kerajaan bernama Nuriyah, yang tampak makmur dari luar, tapi menyimpan peraturan aneh, semua cermin dilarang keras. Tidak ada yang boleh melihat bayangannya, bahkan di air sekalipun. Yang aneh, rakyatnya patuh, dan raja mereka, Sultan Mahzun, dikenal sangat bijak namun muram. Berita ini sampai ke Baghdad, dan membuat Khalifah Harun al-Rashid penasaran. Ia mengutus Abu Nawas menyelidiki. Carilah tahu, mengapa sebuah negeri melarang rakyatnya melihat dirinya sendiri. Abu Nawas menyamar sebagai pedagang keliling, membawa barang dagangan aneh, termasuk sebuah cermin kecil yang ia sembunyikan di antara barang dagangannya. Saat ia tiba di pasar Nuriyah, ia bertanya kepada warga, kenapa kalian tidak pernah melihat wajah kalian sendiri? Seorang pedagang menjawab, kami diajarkan, melihat wajah sendiri adalah bentuk kesombongan. Sultan bilang, wajah bukan untuk dikagumi, tapi dilupakan. Abu Nawas penasaran, tapi bagaimana dengan para pejabat? Bukankah mereka perlu cermin untuk merapikan diri? Orang-orang menjawab, pejabat di sini tidak butuh rapi, hanya patuh. Abu Nawas mulai curiga, ini bukan ajaran kerendahan hati, tapi kendali atas kesadaran diri. Diam-diam, Abu Nawas menyelinap ke perpustakaan kerajaan. Di sana ia menemukan catatan tua yang menuliskan bahwa, dahulu, setiap rumah di Nuriyah punya cermin. Tapi setelah sebuah ramalan muncul, bahwa wajah sang raja akan membawa kehancuran jika dilihat oleh rakyat, semua cermin dimusnahkan. Rupanya Sultan Mahzun tak ingin rakyat tahu bahwa ia menyembunyikan sebuah cacat di wajahnya, bekas luka masa kecil yang dulu membuatnya ditolak oleh ibunya sendiri. Sejak itu, sang Sultan melarang cermin. Ia berpikir, jika tak ada yang bisa melihat wajah mereka sendiri, maka tak ada yang akan menghakimi wajahku. Malam hari, Abu Nawas menyelinap ke taman istana, dan memanggil Sultan Mahzun secara pribadi. Wahai Sultan, aku tahu wajahmu bukanlah kutukan, tapi hatimu yang memenjarakan semua bayangan. Sultan marah, kau tahu apa tentang luka ini? Aku disangkal ibuku karena ini. Aku menyembunyikan wajahku agar tak ada yang lebih terluka dariku. Abu Nawas menjawab, kau bukan menyelamatkan rakyat dari rasa sakit, tapi dari keberanian untuk mengenali siapa mereka. Kau tidak menghapus cermin, kau memecahkan harga diri mereka. Sultan Mahzun menangis. Abu Nawas memberikan cermin kecil terakhir yang ia bawa. Lihatlah, apa yang kau lihat bukan luka, tapi seorang anak kecil yang butuh dimaafkan. Sultan menatap. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena malu, tapi karena sadar, ia telah menyiksa seluruh negeri demi menutupi lukanya sendiri. Esok paginya, Sultan memerintahkan, bangun kembali cermin-cermin itu. Tapi bukan untuk kesombongan, melainkan untuk mengenali siapa kita, agar tak menyakiti orang lain atas luka yang belum kita sembuhkan. Nuriyah berubah. Rakyat mulai belajar melihat wajah sendiri, dan lebih dari itu, belajar menerima diri mereka apa adanya. Abu Nawas kembali ke Baghdad, dan saat ditanya Khalifah, apa pelajaran dari negeri tanpa cermin? Ia menjawab, kadang yang paling menyakitkan bukan luka, tapi kebohongan yang kita bangun untuk menutupinya. Suatu pagi di Baghdad, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar-pasar tutup, para pendongeng diam, pengrajin menganggur, dan para ulama enggan mengajar. Khalifah Harun al-Rashid kebingungan. Mengapa rakyatku seolah tak lagi mencintaiku? Apa salahku? Para penasihat mengguncang kepala. Tidak ada pemberontakan, tidak ada bencana. Hanya, keheningan massal. Seseorang berbisik, ini bukan kudeta. Ini, boikot diam-diam. Khalifah memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua seperti menarik diri dariku. Apakah aku ditinggalkan tanpa aku tahu alasannya? Abu Nawas tersenyum tenang.
Yang mulia, ini bukan tentang kezalimanmu, tapi tentang kesadaranmu. Izinkan aku menyelami lautan yang diam ini. Tapi janji padaku satu hal, jangan hukum siapapun, apapun yang kudapati. Khalifah terdiam, lalu mengangguk. Abu Nawas berpura-pura menjadi pengemis bisu, dan mulai berkeliling Baghdad. Ia memperhatikan, seorang tukang roti memberi roti tanpa menagih uang. Seorang pengamen bermain musik tanpa suara. Seorang guru mengajar dengan papan tulis tapi tak berkata sepatah kata pun. Namun, semua orang tampak damai. Tidak ada kebencian, hanya keheningan, seolah mereka bersepakat untuk tidak berbicara tentang sang khalifah. Sampai akhirnya Abu Nawas menemukan seorang anak kecil sedang menulis puisi diam-diam di sudut masjid. Puisinya tertulis, "Kami tidak membenci sang raja, tapi kami lelah mencintai tanpa didengar." Abu Nawas mengumpulkan 20 orang dari berbagai kalangan, pedagang, seniman, ulama, wanita tua, pemuda, budak yang telah dibebaskan. Semua diajak ke aula kecil. Ia berkata, "Mari kita selenggarakan sidang bayangan. Di sini, kalian menjadi hakim, aku pengacara raja, dan kalian menyampaikan alasan mengapa kalian memilih diam." Satu persatu bicara, seorang petani, "Kami mengadu tentang irigasi, tapi tak pernah dijawab." Seorang ibu, "Anakku mati karena kesalahan pejabat, tapi tak ada yang meminta maaf." Seorang pengrajin, "Kami diminta memberi, tapi tak pernah diberi ruang bicara." Abu Nawas menyimak, lalu bertanya, "Apakah kalian masih ingin punya raja?" Jawaban mereka mengejutkan, "Kami ingin raja, tapi bukan raja yang duduk di atas tahta, melainkan yang duduk bersama kami di tanah." Abu Nawas membawa semua suara itu kembali ke istana. Tapi ia tak menyampaikan laporan panjang. Sebagai gantinya, ia mengatur pertemuan, semua perwakilan diundang langsung ke hadapan khalifah. Namun, bukan mereka yang bicara terlebih dahulu. Abu Nawas hanya berkata, "Wahai khalifah, sebelum engkau mendengar mereka, izinkan mereka melihatmu, bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia yang bisa salah." Khalifah membuka jubah kebesarannya, duduk di atas lantai, tanpa pengawal, tanpa mahkota, lalu berkata, "Maafkan aku terlalu tinggi hingga tak mendengar kalian di bawah." Satu persatu rakyat mulai angkat bicara, dan dinding keheningan pun runtuh. Sejak hari itu, Khalifah membuat majelis suara tak bernama, forum tempat siapapun bisa bicara, tanpa harus mengaku nama atau pangkat. Dan dalam pidatonya, Khalifah berkata, "Boikot bukan perlawanan, ia adalah jeritan yang terlalu lelah untuk bersuara." Abu Nawas menulis di catatannya malam itu, "Kadang cinta tidak mati, hanya mundur karena terlalu sering diabaikan." Pada suatu malam di bulan Syaban, di tengah masjid besar Baghdad, para jamaah mengadu. "Mengapa doa kami seolah tak pernah terkabul lagi? Apakah langit telah tertutup bagi kami?" Imam masjid pun berkata, "Bahkan saat malam Lailatul Qadar, aku merasa sunyi. Seolah tak ada yang menjawab." Berita ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Ia resah, apakah langit marah, atau bumi yang terlalu kotor? Tak ada yang bisa menjawab. Maka ia pun memanggil Abu Nawas, yang saat itu sedang tidur siang di bawah pohon dengan seekor kucing di dadanya. Setelah mendengar keluhan itu, Abu Nawas tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia minta izin untuk pergi selama 7 hari 7 malam, tanpa membawa harta, tanpa pengawal, tanpa alas kaki. "Aku harus melihat sendiri, kemana perginya doa-doa yang kalian panjatkan." Ia berjalan keluar kota, mendatangi padang pasir, perkampungan miskin, reruntuhan kuil tua, dan bahkan tinggal semalam di kuburan tua. Di sana ia menemukan hal yang mengejutkan. Orang-orang miskin yang jarang ke masjid, doanya lebih sering terkabul. Anak-anak yatim yang tidak tahu tata bahasa doa, tampak lebih bahagia. Bahkan seorang buta yang hanya menggumam, mendapat pertolongan saat tersesat. Abu Nawas mulai paham. Abu Nawas kembali dan berkata pada Khalifah, "Izinkan aku masuk ke masjid saat engkau salat malam. Aku ingin melihat bagaimana kau berdoa." Khalifah mengizinkan. Malam itu, Abu Nawas sembunyi di balik tiang masjid. Ia mendengar sang Khalifah menangis, bersujud, memohon dengan untaian kata-kata yang sangat indah. Namun, Abu Nawas hanya menghela napas. Keesokan harinya ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah kau mengapa doa-doamu tidak sampai?" Khalifah terkejut. "Apa maksudmu?" "Karena doamu terlalu sibuk mendandani kata-kata, sampai lupa membuka pintu hatimu." Malam berikutnya,
Abu Nawas pergi ke puncak bukit dan berdoa. Ia tidak mengangkat tangan. Ia hanya berkata, Tuhanku, aku tak tahu apakah engkau mendengar. Tapi aku tahu engkau tak pernah tuli. Aku tak tahu apakah aku pantas didengar. Tapi aku tahu engkau tak butuh syarat untuk mencinta. Lalu ia menangis, dan hujan turun. Esok paginya, burung-burung lebih ramai. Anak-anak tertawa lagi. Seorang ibu menemukan uang hilangnya. Seorang sakit sembuh tak terduga. Dan masjid besar Baghdad kembali ramai dengan suara doa yang bukan lagi indah dalam kata, tapi jujur dalam jiwa. Abu Nawas berkata di depan khalifah dan rakyat, doa bukanlah surat resmi, bukan pula puisi panjang. Doa adalah detak hati yang berani jujur di hadapan Sang Pencipta. Langit tidak pernah tertutup, hanya hati kita yang sering menguncinya dari dalam. Dan sejak hari itu, di Baghdad, orang-orang tak lagi malu berdoa dengan kata sederhana. Karena mereka tahu, doa bukan soal didengar, tapi soal diserahkan. Suatu malam, Khalifah Harun al-Rashid menerima pesan dari negeri jauh bernama Zahram, yang dikirim lewat burung elang emas. Isinya hanya satu kalimat, tolong kirimkan Abu Nawas. Kami punya raja yang tak bisa mati. Khalifah mengerutkan kening. Ia tahu Zahram adalah negeri tua yang dulu pernah hilang dari peta. Negeri penuh rahasia dan keanehan, yang katanya dijaga oleh janji dan sihir. Ia pun memanggil Abu Nawas, dan memberinya surat serta satu perintah. Pergilah ke Zahram, bukan untuk membuat raja itu mati, tapi untuk membuatnya ingin hidup. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, raja yang tak bisa mati. Bisa jadi, dia sudah terlalu lama hidup sampai lupa rasanya. Perjalanan ke Zahram memakan 7 hari 7 malam, menembus hutan tak berbintang dan padang pasir yang bisu. Di sana, Abu Nawas tiba di kota yang terlalu rapi, terlalu bersih, dan terlalu sunyi. Warga-warganya berbicara pelan, tak ada anak kecil, tak ada pasar yang ramai, tak ada tawa. Akhirnya ia dibawa ke istana. Di singgasana duduk seorang pria tua, dengan wajah tak berkerut, mata tak berkedip, kulit tak berubah, Raja Malhur, yang katanya sudah memerintah selama 300 tahun. Raja berkata dengan suara datar, aku sudah mencoba bunuh diri 15 kali. Aku telah menelan racun dari 7 negeri. Jatuh dari menara, berperang sendiri, tapi aku tak bisa mati. Aku muak hidup, tapi hidup tidak muak padaku. Abu Nawas menyelidiki. Ia menemukan catatan tua di perpustakaan bawah tanah Zahram. Tertulis dalam bahasa kuno, bahwa Raja pertama Zahram pernah membuat perjanjian dengan entitas gaib, bahwa selama ia tidak menyerahkan takhta secara sukarela, maka ia akan abadi. Namun, jika ia menyerah tanpa syarat, kerajaan akan hancur dalam 3 hari. Abu Nawas sadar, ini bukan soal sihir biasa, tapi kutukan pilihan. Raja abadi bukan karena diberkahi, tapi karena enggan melepas kuasa. Malam itu, Abu Nawas menyelinap ke kamar raja dan meletakkan sebuah peti kecil. Ketika raja membukanya, ia menemukan benda aneh, cermin yang tak memantulkan bayangan. Apa ini? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, lebih besar dari, itulah gambaran hatimu. Kosong, tak mencintai, tak membenci. Karena terlalu lama hidup, kau lupa merasakan. Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, kematian bukan menakutkan karena ia akhir, tapi karena ia cermin dari hidup yang tak pernah sungguh-sungguh dijalani. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan rakyat Zahram. Ia berkata, sang raja akan hidup selamanya, sampai kalian mengizinkannya pergi. Rakyat kaget. Mereka belum tahu bahwa setiap raja diwariskan kutukan yang sama. Bila raja turun tahta, kutukan berpindah ke rakyat. Namun Abu Nawas menantang, apa gunanya hidup abadi kalau ia tak bisa tertawa, tak bisa menangis, tak bisa cinta? Seorang pemuda maju dan berkata, jika kutukan itu harus diwariskan, biarlah padaku. Tapi bukan sebagai raja, sebagai anak yang mencintai ayahnya. Raja Malhur meneteskan air mata untuk pertama kalinya dalam 2 abad. Malam itu, Raja Malhur turun tahta. Dalam waktu 3 hari, tidak ada kehancuran. Tapi, seluruh kota berubah. Pohon-pohon tumbuh liar, anak-anak kembali lahir, warga tertawa meski tak ada alasan. Dan Raja Malhur, meninggal dalam tidur, tersenyum untuk pertama kalinya. Abu Nawas pulang ke Baghdad. Khalifah bertanya, bagaimana kau membuat raja itu akhirnya mati? Abu Nawas menjawab, aku tak membuatnya mati, aku hanya membuatnya merasa hidup kembali.
Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, terdapat sebuah gerbang tua dari batu hitam, berdiri sendiri tanpa tembok yang menghubungkan kemanapun. Tingginya 2 kali tinggi manusia dewasa, permukaannya polos, tanpa ukiran, tanpa engsel, tanpa pegangan. Orang-orang menyebutnya gerbang khayal. Konon, gerbang itu telah berdiri sejak zaman sebelum kakek buyut Harun al-Rashid lahir. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya atau untuk apa. Namun setiap malam, jika pasar telah sepi dan suara pedagang telah lenyap, terdengar dari balik gerbang itu bisikan, tawa lirih, denting alat musik asing, dan kadang, tangisan kecil seperti anak-anak hilang di malam gulita. Banyak yang mencoba menyelidiki. Para ulama memanjatkan doa, para tukang sihir datang membaca mantra, para arsitek mencoba membongkar, tapi gerbang itu tetap tak berubah. Tidak bergerak, tidak membuka, tidak menjawab. Seolah hanya berdiri untuk membingungkan dunia. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Ia penasaran, dan seperti biasa, ia memanggil orang yang paling ia percaya untuk urusan yang menyentuh batas logika dan akal, Abu Nawas. Abu Nawas, kata sang Khalifah, apa pendapatmu tentang gerbang yang tidak pernah terbuka itu? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya tertawa pelan dan berkata, gerbang itu lebih jujur daripada banyak manusia, tuanku. Bagaimana maksudmu? Tanya Khalifah. Gerbang itu tidak berpura-pura terbuka. Ia menutup dengan jujur. Khalifah menyipitkan mata. Aku ingin kau membuka gerbang itu. Abu Nawas mengangguk pelan. Izinkan aku bermalam di dekatnya selama 7 malam 7 hari. Aku tak akan menyentuhnya, hanya ingin mendengarkannya. Hari pertama hingga ketiga, Abu Nawas hanya duduk di dekat gerbang itu. Ia tidak bicara dengan siapapun. Ia mengamati bayangan yang jatuh di atas permukaan batu. Ia mencatat pola suara, kadang terdengar seperti irama, kadang seperti desah napas. Di malam keempat, ia membawa satu anak kecil yatim dan berkata, bacakan doa untuk ibumu yang telah tiada di depan gerbang ini. Anak itu melakukannya, dan saat itu, gerbang bergetar sedikit. Abu Nawas tersenyum. Di malam kelima, ia membawa seorang penyair buta. Bacalah sajak yang tidak pernah kau selesaikan, ujarnya. Saat penyair membaca, terdengar suara seperti helaan napas panjang dari balik batu. Di malam keenam, Abu Nawas sendiri membaca sesuatu. Bukan doa, bukan sajak, bukan mantra. Tapi hanya satu kalimat. Jika engkau bukan pintu untuk dunia ini, mungkinkah engkau pintu dari dalam manusia? Dan gerbang itu, memancarkan seberkas cahaya tipis dari sela-sela batunya, hanya sesaat. Pagi ketujuh, Abu Nawas datang menghadap Khalifah. Sudah kau buka gerbangnya? Tanya sang penguasa. Tidak, jawab Abu Nawas. Karena gerbang itu tidak menunggu untuk dibuka. Ia menunggu untuk dimengerti. Khalifah mengernyit. Kau bicara seperti penyair mabuk. Abu Nawas tersenyum. Gerbang itu tidak mengarah ke tempat. Ia mengarah ke waktu. Ia adalah kenangan, tuanku. Ia menyimpan segala hal yang manusia lupakan, janji yang tak ditepati, doa yang tak diamini, mimpi yang ditinggalkan. Itu sebabnya hanya anak yatim dan penyair yang bisa membuatnya bergerak. Lalu mengapa ia tidak terbuka? Karena kebanyakan manusia datang untuk mencari jawaban, bukan untuk mendengarkan. Dan tak ada pintu yang terbuka untuk orang yang hanya ingin masuk tanpa membawa ketulusan. Khalifah terdiam lama, lalu bertanya, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Abu Nawas mengangkat bahunya, menatap langit. Biarkan ia berdiri, seperti nurani. Kita tak perlu membongkarnya, cukup jangan melupakannya. Sejak saat itu, sang Khalifah memberi perintah agar gerbang itu tidak diganggu, tidak dipindahkan, tidak dikultuskan. Di dekatnya, didirikan taman kecil. Anak-anak bisa bermain di sekitarnya, para penyair datang duduk membaca sajak, para pengembara datang berdiam. Dan malam-malam pun menjadi lebih tenang. Konon, beberapa orang yang sangat jujur, biasanya anak kecil atau orang yang sedang patah hati, pernah melihat gerbang itu terbuka sejenak, dan di baliknya tampak bayangan dunia yang bukan dunia ini. Tapi tidak ada yang bisa melukiskannya dengan benar. Abu Nawas sendiri, tidak pernah mencoba membukanya lagi. Ia hanya pernah berkata, beberapa pintu dalam hidup tak perlu dibuka dengan tangan, tapi dengan kesadaran. Dan ia tertawa kecil, seperti biasa. Di tengah pasar Baghdad yang ramai, di antara teriakan para penjual rempah dan suara cambuk kusir, muncul seorang lelaki tua. Ia tak menjual kurma, tak menjajakan kain, tidak membawa unta.
Ia hanya duduk tenang di bawah pohon zaitun tua dengan papan kayu sederhana bertuliskan. Lebih besar dari surga untuk dijual, murah, sah, dan langsung berlaku. Awalnya, orang-orang hanya tertawa. Orang ini pasti kehilangan akalnya, kata seorang wanita sambil mengangkat keranjang. Surga bukan dagangan, ujar seorang gadis setengah tua. Kalau benar surga bisa dijual, aku mau beli 3 petak, ejek seorang kaya sambil menendang kerikil ke arah lelaki tua itu. Namun lelaki itu tidak marah. Ia hanya menatap setiap wajah yang mengejeknya dengan senyum sabar, dan berkata pelan. Lebih besar dari, tas semua yang tak bisa kau beli, tas sedang dijual. Kadang kau hanya tak mampu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, yang saat itu sedang menikmati semangkuk bubur manis di kedai langganannya. Tanpa menunggu habis, ia bangkit, bersandar pada tongkatnya, dan berjalan ke pasar. Ia berdiri di hadapan lelaki tua itu dan membaca papan itu dengan seksama. Surga untuk dijual, tanya Abu Nawas. Aku tak tahu kau malaikat, atau pedagang gila. Lelaki itu menatap Abu Nawas dengan tenang. Aku bukan malaikat, dan aku tak gila. Tapi aku pernah berada sangat dekat dengan surga, dan aku tahu rasanya. Dan aku tahu betapa mudahnya orang kehilangan arah hanya karena mereka tak pernah membeli harga masuknya. Abu Nawas duduk. Berapa harganya? Lelaki itu menjawab, segala sesuatu yang kau takut kehilangan. Abu Nawas menyipitkan mata. Berarti aku harus tahu dulu, apa yang paling aku takuti hilang. Lelaki itu mengangguk. Dan itu ujian pertama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, Abu Nawas merenung di kamarnya yang sunyi. Ia menuliskan di atas sehelai kertas segala yang selama ini membuat hatinya resah bila ia membayangkan kehilangannya. Nama baik di hadapan khalifah. Kemampuan bicara yang membuat para kadi terdiam. Tawa orang banyak saat mendengar kisah-kisah cerdiknya. Rumah kecil yang nyaman dan hangat. Dan satu nama, tertulis dengan sangat kecil, yang hanya ia baca sendiri dalam hati. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pagi harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Lelaki tua itu masih di tempat yang sama, duduk bersila dengan punggung lurus. Aku siap membayar, kata Abu Nawas. Dengan ini, ia menyerahkan gulungan kecil kertas yang ia tulis. Lelaki itu tidak menyentuh kertas itu. Ia hanya menatap Abu Nawas dan berkata, lebih besar dari, maka, ujian keduamu, selama seminggu, jangan bela dirimu jika difitnah. Jangan jawab jika dihina, tersenyumlah jika direndahkan, dan cintailah orang yang paling sulit kau maafkan. Abu Nawas tertawa kecil, agak getir. Itu bukan pembelian, itu penyiksaan. Lelaki itu hanya tersenyum. Kau belum ingin membeli surga. Kau masih ingin menyimpannya, untuk dunia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari pertama ujian itu, Abu Nawas dicibir seorang pemuda yang mengatakan bahwa puisinya hanyalah rangkaian omong kosong. Biasanya, Abu Nawas akan menjawab dengan satu kalimat yang membuat seisi kota tertawa. Tapi kali ini, ia diam. Ia hanya menatap mata si pemuda, dan mengangguk. Hari kedua, ia melihat seseorang mengaku-aku sebagai Abu Nawas palsu, mengarang cerita dan menyebutnya karyanya sendiri. Penduduk menyorakinya, tapi Abu Nawas hanya duduk dari kejauhan dan berkata pelan, lebih besar dari, biarlah. Jika ia mencuri namaku, itu lebih ringan dari mencuri hatiku. Hari ketiga, ia berkunjung ke rumah seseorang yang dulu pernah mengkhianatinya, seorang kawan lama yang meninggalkannya saat ia dipenjara karena fitnah. Ia mengetuk pintu, membawa roti hangat, dan berkata, lebih besar dari, aku tidak datang untuk mengungkit. Aku hanya ingin tahu apakah kau masih suka roti wijen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam ketujuh, Abu Nawas kembali ke pasar. Lelaki tua itu masih di sana. Kini ia dikelilingi oleh anak-anak yang menyanyikan lagu aneh, lagu tanpa lirik, hanya irama yang membuat bulu kuduk merinding. Aku sudah melakukan semuanya, kata Abu Nawas. Lelaki itu memandangi Abu Nawas dalam-dalam, lalu berkata, lebih besar dari, maka engkau telah membeli surga. Tapi bukan dariku, kau membelinya dari hatimu sendiri. Abu Nawas terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Lelaki itu melipat papan kayunya, berdiri perlahan, dan berkata, lebih besar dari, sungguh, wahai penyair, surga tak dijual. Tapi ia selalu bisa dimiliki oleh mereka yang bersedia kehilangan segalanya, agar bisa memiliki yang tak bisa hilang. Lalu ia berjalan pergi, dan tak pernah terlihat lagi.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari berikutnya, pasar kembali seperti biasa. Tapi ada satu hal berubah, Abu Nawas terlihat lebih tenang. Ia tetap jenaka, tetap tajam, tetap membuat Khalifah tertawa, tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang dalam. Dan saat seorang pemuda bertanya padanya, lebih besar dari, wahai Abu Nawas, benarkah engkau telah membeli surga? Abu Nawas tersenyum, tidak, tapi aku sudah tidak takut kehilangan dunia.